Plat adalah sistem perpustakaan online yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusat sejak tahun 2011. Indislat merupakan singkatan dari Integrated Library Information System Lain yang berarti sistem informasi terpadu ringan. Ini merupakan solusi untuk mengelola data dan operasional perpustakaan, memungkinkan perpustakaan untuk menerapkan informasi sekaligus mengembangkan perpustakaan digital. Indislat dibangun dalam dua platform bahasa pemrograman, yaitu Browser Framework untuk komputer dengan sistem operasi Windows dan PHP, open source yang kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Linux. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengembangan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia, mengelola koleksi digital, membentuk katalog elektronik berbasis Indonesia atau biasa disebut Indonesian, dan menghimpun data koleksi nasional dalam katalog induk nasional atau disebut KIN dan bibliografi nasional Indonesia. Ini juga mendukung pembentukan katalog induk daerah dan bibliografi daerah, serta berfungsi sebagai media interaksi antara pustakawan dan pustaka. Ini slide memungkinkan pengguna untuk mencari buku dan koleksi perpustakaan, lalu meminjam buku secara online, lalu mengakses informasi bibliografi, lalu menggunakan layanan perpustakaan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi yang kita cari dengan keyword slide maka akan muncul maka kita pilih link yang komunikasi slide hingga lalu nanti akan muncul halaman ini slide ketika kita ingin menggunakan ini slide-nya kita pencet ke installer dan pencet ke kita klik di bawahnya yaitu platform PHP Solution yang akan terbuka halaman penginstalannya lalu kita scroll sedikit ke bawah. Nah di sini kita pilih paket instalasi Indislat yang paling atas yaitu kita klik maka akan otomatis Indislatnya akan terdownload. Sudah terdownload maka kita lihat di bagian download lalu kita pindah ke folder lain yang ada di drive volume C yaitu Azure lalu ke user di user kita pindah kita continue dulu ini ada ask information ini pindah lalu setelah sudah masuk ke bagian Azure kita klik kanan di sini kita ganti namanya EXC kita tunggu prosesnya
pada panel kiri, klik menu katalog, lalu klik submenu pada entry katalog, dan akan tertampil from entry katalog seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian pilihlah jenis bahan pustaka, misalnya monograf untuk entry data bibliografis buku ataupun laporan. Kemudian isilah ruas judul utama. Jika tersisa judul ataupun judul paralel, maka isikanlah pada ruas anak judul. Kemudian isilah ruas penanggung jawab dengan nama-nama orang, penerbit, pengarang, penyunting ataupun ilustrator dari buku tersebut. Lalu selanjutnya isilah ruas tajuk pengarang utama. Kemudian jika terdapat pengarang kedua, ketiga, seterusnya ataupun penerjemah atau ilustrator, gunakan tanda plus untuk memunculkan ruas tajuk pengarang tambahan. Lalu isilah ruas tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit pada kelompok-kelompok ruas penerbitan. Kemudian isilah ruas-ruas deskripsi fisik yang terdiri dari jumlah halaman, keterangan ilustrasi, dan dimensi buku. Isilah ruas edisi yang terdapat informasi edisi atau cetakan di dalam halaman buku. Kemudian jika terdapat subjek, isikanlah pada ruas subjek seperti nama orang, nama geografis, ataupun topikal. Lalu isilah nomor klasifikasi GDC, isilah ruas nomor panggil, isilah ruas nomor ISBN. Kemudian jika ingin melengkapi data bibliografis dengan informasi pendukung seperti anotasi, informasi halaman, daftar pustaka, rincian isi ataupun lainnya, bisa klik pada ruas catatan dan klik bulatan jenis catatan yang dimuat. Untuk informasi bibliografis lainnya seperti bahasa, bentuk karya tulis, dan kelompok sasaran, bisa pilih sesuai dengan apa yang sedang Anda muat. Lalu jangan lupa untuk mengeklik contren tampil di opak agar judul buku ini dapat dicari pada modul opak online public access catalog oleh pemustaka, dan jangan lupa untuk mengeklik simpan seperti yang sudah ditampilkan. Lalu yang selanjutnya itu menambahkan data eksemplar atau item koleksi. Untuk langkah pertama yaitu klik tab koleksi, kemudian klik tombol tambah eksemplar sampai muncul seperti yang sudah ditampilkan pada video. Lalu isilah ruas nomor induk. Nomor induk di sini bersifat unik atau nomornya tidak boleh ada yang sama. Lalu isilah ruas tanggal pengadaan. Pilih jenis sumber pengadaan, bisa seperti pembelian, hadiah, atau hibah, dan sebagainya. Kemudian pilih bentuk fisik, pilih kategori koleksi, lalu kemudian pilih akses, dan pilih lokasi perpustakaan serta lokasi ruang. Selanjutnya, pilih status ketersediaan, dan kalian dapat melengkapi data eksemplar dengan menampilkan nilai harga eksemplar yang sudah terbeli. Kemudian isilah nomor panggil eksemplar yang sudah otomatis ditampilkan oleh sistem. Kemudian klik conteng tampil di opak data eksemplar ini untuk dapat dilihat oleh pemustaka, lalu klik tombol simpan. Ini tutorial untuk menambahkan cover. Nah, dari form koleksi katalog bisa diklik tab cover seperti tertera pada gambar berikut ini. Selanjutnya dalam tab cover, klik lambang folder yang berwarna biru untuk mencari file gambar yang akan diunggah. Setelah itu tinggal pilih gambar cover yang akan diunggah dan selanjutnya klik tombol open. Setelah itu klik tombol unggah, dan apabila tidak terjadi kesalahan, file gambar cover yang berhasil diunggah akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, jika perlu mengganti gambar cover, bisa klik saja tombol hapus cover berwarna merah. Nanti kemudian lakukan lagi pengunggahan ulang seperti tutorial sebelumnya. Dan selanjutnya untuk menambahkan konten digital. Ini dari form koleksi katalog bisa diklik tab konten digital, nanti akan muncul seperti gambar. Nah, dalam tab konten digital nanti klik tombol pilih berkas. Nah, kemudian cari aja file konten yang mau diunggah, klik dan tombol open. Kalau udah, klik aja. Selanjutnya klik tombol unggah.
Nah, kalau misalnya nggak ada kesalahan saat mengunggah, akan muncul notifikasi keberhasilan. Selanjutnya untuk mencetak label koleksi, ini pada panel kiri bisa klik menu akuisisi. Di dalam menu akuisisi bisa klik submenu daftar koleksi. Dalam daftar koleksi nanti akan muncul data-data eksemplar koleksi, tinggal klik kotak contreng pada body data eksemplar yang ingin dicetak labelnya. Contohnya seperti nanti akan muncul seperti di video. Selanjutnya di atas daftar tersebut terdapat ruas aksi, bisa klik aksi cetak label sehingga muncul ruas-ruas pilihan lanjutan. Selanjutnya pilih sumber nomor panggil dari katalog atau dari data eksemplar. Bisa pilih ukuran kertas misalnya A4. Setelah itu bisa pilih model, misalnya model A46. Selanjutnya pilih format dokumen, PDF misal. Setelah itu klik tombol proses. Selanjutnya sistem akan membentuk sebuah dokumen PDF yang berisi tampilan label siap cetak seperti contoh tampilan berikut ini. Selanjutnya tutorial mencetak kartu katalog. Pada panel kiri, klik menu katalog. Selanjutnya klik submenu daftar katalog. Nanti dalam daftar katalog yang berisi daftar katalog dan pustaka, klik kotak contreng pada baris judul yang ingin dicetak kartu katalognya, seperti yang akan muncul pada video berikut ini. Selanjutnya di atas daftar tersebut terdapat ruas aksi. Pilih aksi cetak kartu katalog sehingga muncul ruas-ruas pilihan lanjutan. Selanjutnya pilih jenis kartu yang ingin dicetak dan klik tombol proses. Nantinya sistem akan membentuk sebuah dokumen PDF yang berisi tampilan kartu katalog siap cetak. Contohnya seperti yang ada di video. Selanjutnya tutorial melihat data bank pustaka. Nah, data bank pustaka, contoh cover konten digital itu bisa dilihat ke pustaka melalui modul opak. Ini melihat versi 3. Sebenarnya seperti ada video berikut, bisa diklik sesuai judul buku yang akan dicari. Contohnya filosofi terasi bisa diketik, selanjutnya tinggal klik saja cari. Nah, nanti akan muncul seperti contoh yang ada di video berikut. Sudah sesuai dengan tempat lahir, dengan format tanggal, bulan, 1 tahun, lalu dihubungi melalui sini. Lanjut ke form yang bagian kanan, itu ada pembelajaran jenis anggota, tanggal pendaftarannya kapan, dan jangan lupa juga status anggotanya harus diaktifkan, terus cantumkan koleksi yang dapat dipinjam yang ada di atas tadi, lalu tulis tentang fotonya seperti ini. Ini berbeda fotonya, dan bisa menggunakan foto anggota, dan bisa mengambil foto menggunakan aplikasi namun saya untuk melalui file
keluar ini tanggal pinjamnya berapa dan jatuh temponya itu tanggal berapa, itu tanggal 8 bulan 1. Nah, di sini kita simpan. Nah, jika kita ingin mencetak slip peminjaman atau cetak slip peminjaman, kita bisa mengeklik salah satu bagian di atas. Nah, untuk peminjaman susulan, ini bisa memasukkan nomor anggota tadi, kita cari. Nah, di sini kita masukkan berikut yang ingin kita pinjam dan juga tanggal kapan kita ingin pinjam. Nah, di sini karena memang sebelumnya bukunya sudah dipinjam, maka adalah koleksi sedang tidak tersedia. Koleksi yang diinginkan oleh user sedang tidak tersedia karena sedang dipinjam. Lalu kemudian kita cek daftar peminjaman. Lalu kita cek ternyata memang ada yang sedang meminjam. Di situ ditampilkan ada yang sedang meminjam. Kita gimana cara ngeceknya? Kita bisa cek di local housing slide juga. Lalu kita klik opak dan klik buku yang ingin dicek apakah masih tersedia atau sedang dipinjam. Nah, di sini sedang dipinjam persediaannya. Nah, lalu setelah itu kita ke enter perpanjangan jika memang orang tersebut ingin melakukan perpanjangan bukunya. Kita klik di hari dia mau memperpanjang peminjaman bukunya, lalu kita klik memasukkan kode bukunya, dan setelah itu maka langsung tertera bahwa bukunya itu bisa dapat sudah diperpanjang dan berhasil. Kita simpan, lalu jika kita cetak slip peminjaman kita bisa mengklik kita bisa melihat buku yang sudah diperpanjang itu di daftar perpanjangan. Bisa kita lihat di sini. Kita juga bisa melihat di daftar peminjaman. Juga sama-sama menampilkan buku yang sedang dipinjam atau diperpanjang. Jadi jika ingin mengembalikan buku, kita bisa masuk ke dalam menu angka pembalian. Nah, ini langsung ke input bahwa koleksi yang dipinjam itu dikembalikan tanggal berapa. Kemudian kita simpan. Jika ingin mencetak slip pengembalian, kita bisa mengklik salah satu di atas. Lalu kemudian untuk pengembalian susulan, kita ini untuk pengembalian yang memang sudah terlambat ya. Jadi kita contohnya misal tanggal 8 itu sudah harus dikembalikan, tapi pemiliknya mengembalikannya tanggal 20. Nah, ini harus kita masukkan kode bukunya. Oke. Nah, di bawah ini kita sudah tertera apa saja beberapa hari dia terlambat. Lalu kita pilih simpan. Jadi setelah kita selesai, akan disalahkan kemudian koleksi yang terlambat ini itu akan diberikan paspor SIM atau ganti koleksi yang baru. Nah, di sini akan pilih paspor SIM. Kita proses. Kalau ingin mencetak slip, maka bisa kita pencet selesai. Kita pencet selesai, maka kita tertera di daftar pelanggaran. Maka akan tertera di daftar pelanggaran itu berupa hukuman aktif. Setelah itu kita cek di portal ini slide-nya apakah bukunya sudah tersedia atau masih belum. Dan di sini ternyata bukunya sudah tersedia. Selanjutnya tutorial penjelasan anggota dan peraturan peminjamannya. Ini di Anda kalian bisa scroll, klik menu administrasi. Disitu kalian bisa klik pengaturan keanggotaan. Disitu muncul discount, diklik aja. Nah, untuk merubah peraturan terhadap jenis anggota, ini kalian bisa geser. Nanti muncul tombol koreksi, ini diklik. Nanti muncul form koreksi jenis anggota seperti video di atas. Nah, ini bisa kalian ganti, sesuaiin aja. Tergantung peraturannya semakin berantakan. Kalau hari mau diganti kan bisa ganti aja. Yang bisa kalian bisa diganti. Misal warnanya nggak sesuai, nanti ini bakal muncul warna merah. Nanti tinggalkan sesuaiin lagi formatnya. Nah, kalau udah kalian bisa klik tombol. Nah, kalau misalkan mau hapus jenis anggotanya, ini kan bisa geser. Itu kalian klik tombol hapus, ini bakal kehapus. Nah, kalau untuk menambah jenis anggota baru, ini kalian klik tombol tambah yang warna hijau, ini bakal muncul keluar form isian tambah jenis anggota. Nah, ini kan bisa belajar tambah karyawan, ini ketikanya karyawan. Nah, ini bisa sesuaiin aja.